Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran matematika ya. Untuk pertemuan kali ini kita masih dalam bab yang sama, yaitu sistem persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya mengingatkan kembali kepada anak-anak ya, untuk tetap stay di rumah. Jangan keluar rumah jika tidak terlalu diperlukan, dan tetap harus menjaga kebersihan, jaga jarak, dan tetap waspada. Oke, untuk pembelajaran hari ini, adapun kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini, yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, di sini pada pembelajaran kali ini kalian diminta untuk mampu menjelaskan pertidaksamaan linier satu variabel, dan kalian diminta juga untuk mengubah garis bilangan ke dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, kita masuk ke pertidaksamaan linier satu variabel. Jika sebelumnya pada Zoom Live kemarin kita sudah membahas tentang sistem persamaan linier satu variabel ya, persamaan. Namun untuk kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, coba kalian simak. Adapun dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya itu persamaan dan pertidaksamaan itu mungkin tidak kalian sadari sudah ada di kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Bisa kalian dilihat di situ ada 3 contoh. Ya, yang pertama, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Oke, berapakah nilai minimal seorang siswa tidak mengikuti pembelajaran remedial? Nah, di situ kalian bisa lihat nih, kalimatnya itu adalah kata kunci ya. Saya langsung ke kata kunci. Kata kuncinya itu adalah nilainya kurang dari 6. Berarti si siswa ini kita anggaplah dia itu misalkan, kita pakai warna putih aja ya. Oke, kita misalkan siswa itu yang ikut pembelajaran remedial itu adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Kita anggaplah si siswa ini itu adalah X. Yang ikut pembelajaran remedial itu adalah nilainya yang kurang dari 6. Jadi 6 yang kurang dari 6 ya, yang kurang dari 6. Berarti 5, 4, 3, 2, 1, 0 itu adalah yang harus mengikuti remedial. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai minimal seorang siswa tidak mengikuti pembelajaran remedial? Nah, berarti kalau dia nilainya kurang dari 6, berarti dia ikut remed. Tapi kalau dia lebih dari 6, berarti dia tidak mengikuti remedial. Berarti pertanyaannya adalah berapakah nilai minimal seorang siswa tidak mengikuti pembelajaran remedial? Nilai minimalnya berapa? Berarti nilai minimalnya itu adalah 6. Dan di sini tanda pertidaksamaan yang sesuai itu adalah berarti X. Berapakah nilai minimal seorang siswa tidak mengikuti pembelajaran remedial? Berarti nilainya harus berapa sih?
Yang paling kecil supaya dia tidak ikut remedial berarti dia nilainya adalah, siswa ini nilainya harus lebih dari sama dengan 6. Seperti itu. Jadi nilai minimalnya itu adalah 6. Oke? Oke. Lanjut. Yang kedua, film Fast and Furious 7 hanya untuk yang berusia tidak kurang dari 17 tahun. Berapakah umur minimal seseorang yang diperbolehkan menonton Fast and Furious 7? Nah, pertanyaannya gitu, berapakah umur minimal seseorang yang diperbolehkan menonton Fast and Furious? Ayo, nomor 2. Kira-kira gimana ya? Saya ambil seseorang ini saya ambil adalah Y. Umur minimal seseorang yang diperbolehkan. Kata kuncinya adalah dia yang boleh menonton film tersebut itu adalah yang usianya tidak kurang dari 17 tahun. Berarti yang harus menonton di situ adalah, yang bisa menonton film tersebut itu adalah yang usianya lebih dari 17 tahun. Berarti dari 17 tahun, 18, 19, 20 dan seterusnya itu boleh menonton. Paham? Berarti si Y ini berarti tandanya apa? Lebih dari sama dengan 17. Gitulah. Jadi yang diperbolehkan untuk menonton Fast and Furious itu adalah ini. Seseorang yang usianya paling kecil adalah 17 ke atas. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah usia 16 tahun boleh menontonnya? Tentu saja tidak. Karena di sini batas minimalnya itu adalah di sini berapa? Batas minimalnya berapa? Batas minimal ini 17 tahun. Jadi kalau usianya 16 tahun tentu saja tidak boleh menonton film tersebut. Oke, kita lanjut lagi pada soal yang ketiga. Nah, kalian membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Berapa lembar kertas yang akan kalian butuhkan untuk mengerjakan tugas matematika? Nah, perhatikan kalimatnya. Kalian membutuhkan itu paling sedikit 3 lembar. Ayo, kalian membutuhkan paling sedikit. Kalau kata kuncinya kan udah kelihatan tuh. Paling sedikit. Kita anggap itu adalah Z ya. Paling sedikit. Kalau paling sedikit paling sedikit. Berarti sedikitnya itu 3. Berarti boleh lebih dong. Ya tidak? Nah, berarti si Z ini ya, kertas yang bisa kalian atau kertas yang kalian butuhkan itu untuk mengerjakan tugas matematika itu adalah paling sedikit 3. Berarti dia boleh lebih dari sama dengan 3. Gitu ya. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apakah cukup 2 lembar kertas? Tentu saja tidak. Karena pada pertanyaan tersebut tertulis sudah jelas. Di situ kalian membutuhkan 3 lembar kertas. Paling sedikit loh 3. Orang paling sedikit aja 3. Masa 2 boleh? Tentu saja tidak. Karena 2 itu lebih kecil dari 3. Paham ya? Nah, berarti dapat kalian simpulkan apa? Bahwa jika suatu variabel di sini, misalkan X, Y, atau Z ya. X, Y, atau Z itu dibatasi oleh tanda tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, berarti dia adalah pertidaksamaan linier. Paham? Kalau pertemuan sebelumnya suatu aljabar yang dibatasi oleh tanda sama dengan itu merupakan persamaan. Nah, disitulah bedanya. Nah, bisa kalian lihat sendiri, jawabannya itu adalah dari contoh permasalahan yang sudah kita bahas tadi adalah seperti ini.
N kurang dari 6, yang kedua adalah N lebih dari 17 karena usia yang boleh menonton film Fast and Furious itu adalah usianya mulai dari 17 ke atas. Jadi paling minimal itu adalah usia 17 tahun dan lebih dari usia 17 tahun boleh menonton film tersebut. Dan yang tidak boleh menonton film tersebut adalah yang usianya di bawah 17 tahun. Nomor 3. Nah, di sini yang kalian butuhkan itu adalah untuk mengerjakan tugas matematika yang dibutuhkan minimal kertas itu adalah 3. Berarti yang kalian harus ambil itu lebih dari 3. Tentu saja 2 itu tidak akan cukup untuk mengerjakan tugas matematika. Berarti kesimpulannya seperti saya tadi bilang, bahwa pertidaksamaan linear itu dipisahkan dengan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Oke, nah simbol-simbol pertidaksamaan itu jika pada soal cerita yang sudah tadi kita bahas ya, di situ nanti akan kalian bisa membedakan, oh ini kira-kira pakai yang lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan ya. Nah di sini sudah saya sediakan. Jika simbolnya kurang dari berarti kalimatnya itu hanyalah kurang dari gitu. Terus kalau simbolnya lebih dari ya berarti kalimatnya nanti frasenya itu adalah lebih dari. Namun kalau simbolnya ada tanda garis di bawah atau sama dengan ya, jadi penggabungan antara kurang dari dan sama dengan seperti simbol yang ketiga. Pada simbol yang ketiga yang mana? Ini gitu ya. Di sini kurang dari sama dengan ya. Frasenya bisa kurang dari atau sama dengan, bisa juga tidak lebih dari, bisa juga paling banyak. Ingat ini kata kuncinya ada 3. Oke. Jadi kalau nanti pada soal itu ada kurang dari sama dengan, tidak lebih dari, dan paling banyak, berarti dia sudah pasti menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Nah, bagaimana kalau tanda lebih dari sama dengan? Frasenya sudah jelas di sini. Lebih dari atau sama dengan, kata kuncinya ya, tidak kurang dari dan paling sedikit. Di contoh yang pertama tadi sudah ada beberapa kalimat frase yang sama. Oke? Oke ya, berarti jangan lupa kata kunci yang sudah disebutkan ini. Oke? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, contoh soalnya. Kalau tadi dari sebuah kalimat kita bentuk dalam suatu pertidaksamaan ya. Kalau sekarang saya juga punya kalimat juga nih. Tuliskan kalimat berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel ya. Yang pertama, suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari, ini kata kuncinya, lebih dari sama dengan. Oke, si M ini ditambah 5 hasilnya lebih dari sama dengan negatif 7. Seperti itu. Penulisan dalam bentuk matematikanya adalah ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana sih kalau pertidaksamaan pada garis bilangan? Ya, kalau tadi dalam sebuah kalimat kita rubah menjadi dalam bentuk pertidaksamaan, gimana nih? Kalau misalkan ada pertidaksamaan tapi kalian diminta untuk menggambarkan dalam bentuk garis bilangan. Kita lihat satu persatu. Ya, kalian bisa di situ lihat. Di sini ada tanda yang menggunakan sama dengan. Mana? Ini nomor 1 dan nomor 3. Tapi yang nomor 1 adalah lebih dari sama dengan, dan yang nomor 3 kurang dari sama dengan. Di situ dari grafik dari pertidaksamaan yang ada tanda sama dengannya saja grafiknya pun berbeda atau garis bilangannya berbeda. Berbedanya gimana? Dilihat deh.
Kalau kalian perhatikan secara baik-baik ya, perbedaan antara yang ada tanda sama dengan garis bawah di sini ya, pertidaksamaannya di sini kelihatan nih. Ini dengan yang ini tentu jelas berbeda. Yang ini ada tanda sama dengannya, yang ini tidak. Dan gerak garis bilangannya itu adalah yang ada tanda sama dengannya. Ini seperti ini. Bulatannya pada garis bilangannya adalah penuh, diurak-urak gitu. Nah, berbeda dengan yang tidak ada tanda sama dengannya. Di sini kosong. Jadi hanya bulatan kosong, tidak diurak-urak. Nah, seperti itu ya. Pertama, di sini X lebih dari sama dengan negatif 2. X lebih dari sama dengan negatif 2. Berarti garis bilangan yang sesuai itu adalah ini. Min 2 dari negatif 2, maksudnya seperti itu. Dari negatif 2 sampai dan seterusnya itu adalah bagian dari X atau himpunan selesaian. Jadi titik atau bulatan pada garis bilangan yang digambarkan penuh, nih penuh ya, nih penuh, maka titik tersebut termasuk anggota himpunan selesaian. Berarti dia termasuk anggotanya. Berarti kita mulai dari sini. Karena pertanyaan yang pertama adalah X lebih dari sama dengan negatif 2. Berarti dia mulai dari negatif 2. Tapi dengan catatan lingkarannya adalah penuh. Sama seperti X kurang dari sama dengan 2. Berarti di sini X-nya itu mulai dari negatif 2 ke kiri. Jadi semakin ke kanan ke garis bilangan, semakin ke kanan itu nilainya adalah semakin besar. Tapi semakin ke kiri berarti nilainya adalah semakin kecil. Oke ya? Oke. Nah, bagaimana dengan yang tidak ada sama dengannya? Dia perbedaannya hanyalah pada lingkaran atau bulatannya. Di sini bulatannya kosong. Dengan kata lain, maka titik ini itu adalah bukan termasuk anggota himpunan selesaian. Maksudnya gini. Maksudnya di sini kan X lebih dari 2. X lebih dari negatif 2. Berarti X lebih dari negatif 2. Nilai X ini lebih dari negatif 2. Berarti negatif 2 tidak termasuk karena dia lebih dari. Tidak ada kata sama dengan. Kalau ada kata sama dengan berarti negatif 2 termasuk anggota selesaian. Namun pada soal di sini X lebih dari 2 berarti min 2 tidak termasuk dari himpunan penyelesaiannya. Oke. Maka di situ digambarkan dengan bulatan kosong yang tidak ada tanda sama dengan yang ada di bawah pertidaksamaannya. Namun kalau ada tanda sama dengannya berarti dia bulatan penuh. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, contoh soalnya. Saya punya garis bilangan. Di sini kelipatan 2. Ya, kelipatan 2. Perhatikan garis bilangan di sini. Di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini bulatannya itu bulatan penuh atau kosong. Ternyata pada soal tersebut bulatannya itu adalah bulatan kosong. Ya. Kalau bulatan kosong berarti dia antara lebih dari atau kurang dari. Tidak ada tanda sama dengan atau garis yang ada di bawah pertidaksamaan sini. Oke ya. Kita tinggal lihat. Oh, dia ke arahnya ke kanan. Ingat, semakin dia ke kanan maka nilainya adalah semakin besar. Berarti yang cocok yang mana? Yang ini lebih dari. Kira-kira yang mana? Oh, ternyata yang sesuai itu adalah saya misalkan di sini Z. Oh, karena dia bulatannya adalah kosong, maka dia adalah kurang dari atau lebih dari yang tidak ada tanda garis di bawah. Dan yang ketiga, clue yang ketiga adalah dia ke arahnya semakin ke kanan. Oh, sudah pasti lebih dari.
Lebih dari berapa? Inilah titiknya dimulai. Negatif 8. Berarti pertidaksamaannya sesuai itu adalah yang poin C. Paham ya? Oke, insya Allah paham ya. Lanjut lagi kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, perhatikan bentuk aljabar berikut. Ada 5 bentuk sistem persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang saya sediakan. Ya, menurut kalian manakah yang merupakan persamaan dan pertidaksamaan? Oke, saya review lagi. Persamaan ditandai oleh tanda sama dengan. Persamaan ditandai dengan tanda sama dengan. Pertidaksamaan ditandai dengan kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Berarti pertanyaannya adalah manakah yang merupakan persamaan? Kita lihat nomor 1. Nomor 1, persamaan atau pertidaksamaan. Dia dibatasi oleh tanda sama dengan. Berarti apa? Dia merupakan apa? Persamaan. Berarti dia termasuk sistem persamaan linear satu variabel. Oke, sistem persamaan linear satu variabel. Lalu kita lihat nomor 2. Nomor 2. Oh, ternyata dia dipisahkan oleh tanda lebih dari. Berarti kalau selain dari sama dengan berarti dia merupakan sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Gimana bacanya? Sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Lagi, nomor 3. Oh, ternyata dibatasi oleh tanda sama dengan. Berarti dia sama seperti nomor 1, yaitu dia merupakan sistem persamaan linear satu variabel. Bagaimana dengan nomor 4? Oh, nomor 4 ternyata sama dengan juga. Berarti dia merupakan sistem persamaan linear satu variabel. Bagaimana dengan yang nomor terakhir? Ayo, kalian pasti bisa nebak. Di sini dipisahkan oleh tanda kurang dari. Berarti betul. Dia adalah pertidaksamaan. Berarti di sini kalian sudah mampu untuk membedakan manakah yang persamaan, manakah yang pertidaksamaan. Sudah terlihat jelas berbeda dari bentuk soalnya ya. Oke, masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini diminta gambarkan bentuk garis bilangan pada pertidaksamaan berikut. Nomor 1. Oke. Di situ minta X kurang dari negatif 2. Maaf. Oke, X itu kurang dari negatif 2. Saya ambil di sini negatif 2. Berarti di sini negatif 1, di sini 0, di sini negatif 3. Oke. Di sini negatif 4. Pertanyaannya adalah gambarkan bentuk garis bilangan X kurang dari negatif 2. Ingat lagi. Arahnya ke kiri berarti semakin kecil. Ke kanan berarti dia semakin besar. Di sini titiknya adalah di sini negatif 2. Lingkarannya bulatannya penuh atau kosong? Tentu saja kosong. Kenapa? Karena di sini tandanya hanya kurang dari. Ya, paham ya? Tidak ada tanda sama dengan atau garis yang ada di bawah. Karena dia di sini hanya kurang dari. Berarti dia bulatan kosong. Ya, bulatan kosong. Oke? Oke. Berarti dia sudah bulatan kosong nih. Tadi seperti saya bilang, kalau dia semakin kecil berarti dia ke arah kiri. Kemana kiri? Ke sini. Nah, paham? Insya Allah paham. Nah, bagaimana Bu yang nomor 2? Nomor 2. Saya bikin lagi garis bilangan. Oh, saya mulai dari di sini nih. 0, 1, 2, 3, 4,
pertanyaannya adalah T lebih dari sama dengan 4. Nah, beda nih ya. T lebih dari 4. Berarti kita mulai dari 4 nih. Ini 4. Set ya. Lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Ada tanda sama dengannya nih di bawah. Berarti dia bulatannya penuh atau kosong? Tentu saja bulatannya penuh. Kita urak-urak. Ingat, kalau kurang dari dia ke kiri berarti lebih dari sama dengan, atau lebih dari berarti dia ke arah mana? Kanan. Oke? Oke. Berarti lebih dari sama dengan 4 berarah mana? Ke sini. Set gitu. Insyaallah paham ya? Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Oh, ternyata sudah selesai pembahasannya ya. Oke. Contoh soalnya tadi sudah saya bahas mulai dari soal cerita, mulai dari garis bilangan, mulai dari konsep persamaan dan pertidaksamaan linear variabel. Nah, di sini latihan soal yang harus kalian kerjakan itu hanya 3 nomor ya. Yang pertama, kalian di sini soal yang pertama, kalian harus menyatakan kalimat yang tepat dengan pertidaksamaan. Gitu ya. Di sini ada 2 garis bilangan. Jadi kalian sajikan dalam bentuk pertidaksamaan. Lalu yang nomor 2, nah ada masalah-masalah yang bentuknya adalah pertidaksamaan. Nah, di situ masih dalam bentuk kalimat terbuka. Dan kalian diminta untuk merubahnya dalam bentuk pertidaksamaan seperti yang contoh soal yang paling pertama tadi. Dan yang ketiga, diminta kalian menggambarkan dalam bentuk garis bilangan dari sebuah pertidaksamaan. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika memang penjelasannya kurang, boleh ditanyakan ke guru mata pelajaran matematika yang mengampu di kelas kalian masing-masing. Dan jangan lupa terus belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan saya ingatkan kembali kepada anak-anak sekalian untuk terus mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru yang mengajar di kelas kalian ya. Dan jangan lupa kewajiban kalian sebagai seorang siswa tetap harus selesaikan pekerjaan rumahnya. Kenapa? Karena kita sudah mau memasuki penilaian akhir semester. Semester pertama akan berakhir dan kalian harus segera menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.